Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang mengalir pada hati kecil kita, yang dibetulkan oleh pikiran dan anggota badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah menerima kita sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya manusia yang masih di atas kekafiran, yang memilih kita sebagai orang-orang yang tunduk hatinya kepada ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita dalam kebaikan berpindah kepada kebaikan, sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita diingatkan oleh kepala sekolah kita, oleh moderator kita, oleh ketua pelaksana kita, begitu pula oleh imam kita. Imam kita tadi di salat maghrib, beliau mengingatkan kepada kita dengan kalam Allah, dengan ayat-ayat Allah yang terdapat pada rakaat pertama. Beliau membaca di surah Al-Imran dari ayat 133 sampai ayat 140. Di ayat tersebut, jikalau kita mengetahui maknanya, niscaya ayat tersebut akan menambah keimanan kita. Di ayat tersebut mengajak kita agar bersegera kembali dan bertobat kepada Allah atas segala kesalahan dan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, yang hal tersebut Allah siapkan bagi siapa yang bertakwa kepadanya. Jadi di antara sifat dari orang-orang yang bertakwa adalah yang bersegera kembali kepada Allah, yang mengetahui bahwa dirinya penuh kekurangan dan kesalahan, sehingga dia berusaha memperbaikinya dengan terus mempelajari agama Allah. Kemudian di pertemuan kali ini kita kembali ingatkan dari maksud dan tujuan dilaksanakannya mabit. Sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa mabit itu berfungsi atau bertujuan untuk, sebagaimana dari singkatan katanya, mabit adalah malam bina iman dan takwa. Jikalau malam ini keimanan kita tidak bertambah dari malam yang kemarin, berarti kegiatan kita ini ada sesuatu hal yang belum kita dapatkan. Karena sebagaimana para ulama itu telah bersepakat, baik dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in dan tabi'in, sepakat bahwa iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah dengan bertambahnya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dan dia akan berkurang disebabkan dosa-dosa dan maksiat. Jadi kalau tadi kita berleha-leha padahal kita dalam membangun keimanan, berarti itu belum tercapai. Aturannya kalau kita paham dari judul, maka kita datang itu sudah siap. Semuanya sudah siap bawa Al-Quran, semuanya sudah siap membuka hatinya, semuanya sudah siap, tidak ada lagi yang datangnya main game. Itu bukan keimanan. Jadi keimanan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya keimanan itu ada 73 sampai 79 cabang. Dan yang tertingginya ucapan seorang dengan ucapan la ilaha illallah.
dengan ucapan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang tertingginya. Dan itu berjalan bukan hanya pada saat menyembah dalam keadaan dia sholat, tidak. Tapi ketika dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi keimanan yang sempurna ketika seseorang mengatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi baik di pagi hari dan di malam hari dia tetap beribadah kepada Allah. Baik dalam keadaan sendiri dalam berombongan dia tetap beribadah kepada Allah. Baik dalam keadaan diuji maupun dalam keadaan lapangan dia tetap beribadah kepada Allah. Itu yang namanya orang-orang yang telah menginfakkan jiwa dan raganya kepada Allah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla banyak menyikapi tentang orang-orang yang mengambil pelajaran dengan adanya malam. Sekarang kita berada di malam hari. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada penciptaan siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita semuanya ini calon-calon cendekiawan, calon-calon orang-orang yang cerdas, ketika kita bisa mengikuti orang-orang yang cerdas, yang diakui kecerdasannya, pemuda-pemuda yang tangguh, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia, sepakat para ahli sejarah bahwa pemuda yang terbaik yang ada di muka bumi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya lupa seorang penulis, saya pernah membaca bukunya, dia menukil 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Katanya Michael Hart. Dan memang ya seperti bahasa Inggris. Saya cuma baca terjemahannya, ya. Itu 100 orang yang berpengaruh di dunia. Orang yang pertama beliau nukil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sederajat dengan apa yang diutarakan oleh para ulama. Yang dinukil oleh Ibnu Mas'ud dan dinukil pula oleh Ibnu Abbas dan dinukil pula oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa para ulama sepakat bahwasanya orang yang paling terbaik dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna berpikirnya, paling sempurna gerak niat dia dan maksudnya. Dan dia adalah pemuda. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang orang-orang yang hatinya senantiasa tidak dilalaikan oleh perbendaharaan. Kata Allah Azza wa Jalla, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki, seorang pemuda yang tidak dilalaikan dari perdagangannya, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi pemuda yang sejati adalah pemuda yang senantiasa mengingat kepada Allah. Pemuda yang sejati, pemuda yang cerdas adalah semua tanda menjadi tanda kebesaran Tuhannya. Datang malam, dia tahu. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran juga seorang pemuda. Coba lihat pemuda ini. Bagaimana ketika dia ada yang mengatakan mencari Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan mencari Tuhan. Ya, orang yang mengatakan mencari Tuhan itu adalah orang yang kurang belajar bahasa Arab. Sebenarnya di situ Nabi Ibrahim alaihissalam bukan mencari Tuhan, akan tetapi namanya di situ ya al-istifhamu al-inkari. Di situ kalau orang belajar bahasa Arab melihat balagonya, bahasa Nabi Ibrahim seakan-akan membahasakan kepada orang yang dia debati, apakah ini Tuhan saya? Datang malam, datang bintang, datang bulan, datang matahari, dia mengatakan ini Tuhan saya, ini lebih banyak manfaatnya, ini lebih besar dan selainnya. Itu Nabi Ibrahim sebenarnya mengingkari.
bahwasanya ini bukan Tuhan yang sebenarnya. Masa Tuhan pergi dan tak kembali lagi, pergi dan tenggelam? Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik, pertama, kita harus memahami dari maksud dan tujuan kegiatan ini. Bahwasanya tujuan dan kegiatan ini malam, bina, iman dan takwa. Harusnya malam ini, bina itu artinya sesuatu yang menjadikan sesuatu itu lebih baik. Ya, sebagaimana yang dinukil di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwasanya beliau menulis, bina adalah bangun sesuatu, negara, orang, dan sebagainya supaya lebih baik. Jadi itu yang dibina. Terlebih khusus kita di malam ini, malamnya target kita membina iman. Ya, dengan apa? Dengan kita mempelajari agama Allah, mempelajari sejarah orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka membina iman mereka. Apalagi tadi Ustaz imam kita, ya, itu mengingatkan kita tentang bagaimana kejadian tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu para sahabat yang dibuatkan galian yang sangat besar, yang mereka diuji. Kalau mereka tidak beriman kepada raja pada saat itu, maka mereka dilemparkan ke dalam galian tersebut, dibakar dengan bakaran yang berkobar. Tapi kalau dia beriman kepada raja tersebut, maka dia tidak jadi dibakar. Itulah ujian keimanan. Ujian keimanan dengan kita menambah ketaatan kita, atau kita bersabar dalam ketika tertimpa suatu musibah. Ya, jadi inti pelajaran sekali lagi kita ingatkan bahwa malam ini yang kita targetkan adalah menambah keimanan kita. Dan cara menambah keimanan dengan kita menambah ketaatan kita. Keimanan itu memiliki 73 sampai 79 cabang. Yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang terendahnya adalah menghilangkan gangguan di jalan. Dan terendahnya adalah menghilangkan gangguan di jalan. Dan sifat malu bagian dari keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ke judul. Judul kita malam ini, ya, apa judulnya? Mencetak cendekiawan muda yang beriman, berilmu, serta berakhlak mulia sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya ini, dari judul ini, itulah tujuan sebenarnya yang diinginkan pada kegiatan ini. Cendekiawan muda. Ya, tadi saya sudah gambarkan bahwa kalau mau orang yang cendekiawan, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, sepakat ahli sejarah siapa? Yang paling cerdas, yang paling cendekiawan siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana kecerdasannya Nabi Ibrahim? Contohnya tadi, dia mendebati bahwasanya masa ini Tuhan saya, masa bintang Tuhan? Saya mau berdoa pagi hari, bintang tidak ada. Akhirnya dia bilang, bulan lebih besar, bulan lebih layak jadi Tuhan. Mau berdoa di pagi hari pada bulan, masa ini Tuhan saya? Saya ada hajat di pagi hari, mana dia? Oh, dia bilang, oh ini matahari, dia lebih besar, lebih banyak manfaatnya, ini Tuhan saya. Tapi ketika mau berdoa di malam hari, mana itu matahari? Ini bukan Tuhan ini. Masa dia pergi kemudian tenggelam? Ya, maka dia katakan Tuhan yang sebenarnya adalah menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Di sini di mana kecendekiawan cerdasnya? Masa ada Tuhan seperti itu? Ya, masa ada Tuhan yang pergi dan menghilang? Tuhan itu terus ada. Ya, Tuhan itu senantiasa mengijabah kita. Kita di malam hari dalam kesusahan, bahkan pada saat itu waktu mustajabah. Jadi Nabi Ibrahim adalah potret cendekiawan yang muda, yang beriman, yang berakhlak, yang berilmu,
dan cara ilmunya coba lihat. Dari kisah yang kedua, Nabi Ibrahim caranya mendebat dengan ilmu coba lihat. Pernah suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam masuk di kuil, tempat beribadah para peribadatan orang-orang yang beribadah dengan patung. Akhirnya dia hancurkan semua patung-patung. Dia tinggalkan patung yang terbesar. Ya, dia hancurkan pakai kapak. Setelah itu kapaknya dia gantung kepada patung yang terbesar. Kemudian kaumnya mengatakan, siapa yang menghancurkan ini? Dia mengatakan tidak ada lain kecuali ya, dia adalah seorang pemuda yudkaru Ibrahim, yang dikenal namanya Ibrahim. Ya, akhirnya mereka sepakat karena tidak ada yang berani debat, tidak ada yang berani mencela, tidak ada yang tidak menyembah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim ditarik, ya, didebati bahwasanya kaum yang melakukan. Kata Nabi Ibrahim, tanya itu yang tergantung padanya kapan. Nah, kata orang ini, bagaimana saya mau tanya? Sedangkan saya bicara, patung ini tidak dengar. Ya, apa jawabannya Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin kamu berdoa dan dia mungkin mengijabah doanya? Coba lihat kecerdasannya. Jadi orang yang cerdas, orang yang dengan pertanyaan, tidak perlu dia ya dengan arogan begitu. Tidak, orang yang cerdas itu kerjanya pelan, sedikit tapi tepat dan akurat. Itu orang cerdas. Ya, mereka itulah kegiatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita masuk di judul mencetak cendekiawan muda yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu tadi potretnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam bidang akidah. Tapi kalau dalam bidang masalah perbendaraan duniawi, maka ada potret lain dari para nabi yang lain. Karena kita sepakat yang paling termulia, yang paling tercerdas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi setelahnya. Jadi manusia yang terbaik adalah para nabi. Para nabi, dan jumlahnya ada 124.000 nabi. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Walaupun sebagian ulama mendhaifkannya. Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Tapi 25 nabi ini ada yang diangkat lagi derajatnya, yang lebih tinggi kedudukannya, lebih kuat keimanannya, lebih teguh di atas ketaatan kepada Allah. Itulah mereka para nabi dan rasul sekaligus ulul azmi. Ulul azmi itu artinya orang yang memiliki keteguhan yang sangat kuat. Ada juga sebagian ulama mengatakan ulul azmi adalah yang diberi kitab. Mereka lah 5 nabi. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terbaiknya dari yang 5. Karena dia sebagai penutup dan kesempurnaan diberikan kepadanya. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu yang menjadikan bahwasanya Nabi adalah yang terbaik dari semua para nabi. Kemudian ya, ini potret kita. Sekali lagi saya ingatkan, potret para cendekiawan, ya, cendekiawan yang muslim, ya, yang beriman, berilmu, berakhlak mulia adalah para nabi. Secara umum, yang paling terdepannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tadi dalam bidang akidah, dalam bidang ilmu, dalam bidang berdebat ada Nabi Ibrahim. Dalam bidang akhlak, dalam bidang kesabaran ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bidang lain, dalam bidang fitnah ada Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat pemuda ini, ya, bagaimana ketika dia ada seorang permaisuri, orang yang tercantik di kota Mesir. Ya, sepakat dia orang yang tercantik. Kemudian memiliki kedudukan yang dimana bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dirawat
dari kecil hingga dia dewasa. Sampai dia dewasa menjadi pemuda yang sangat tampan, ya, yang sangat memukau, yang sangat memiliki wibawa dan disegani. Coba lihat pemuda ini. Ya, tentunya banyak yang minat, ya, karena dia orang tertampan sampai para ulama berbeda pendapat. Siapa yang paling tampan, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad SAW? Karena adanya hadis bahwasanya pernah sahabat Nabi SAW melihat bulan. Yang ketika dia melihat bulan purnama, dia terpukau hatinya. Kemudian datang Nabi SAW, kemudian sahabat ini berpaling kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya saya ketika melihat bulan dan melihat wajah Rasulullah, maka Rasulullah jauh lebih indah dibanding bulan tersebut. Ya, itulah sehingga hadis ini menjadi perbedaan pendapat bahwa siapa yang lebih indah, lebih gagah. Tapi yang lebih kuatnya bahwasanya keindahan akhlak, ibadah, ya, dan fisik itu ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kecondongan khusus pada fisik itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena adanya riwayat bahwa separuh dari ketampanan dunia, orang-orang yang paling tampan seandainya digabungkan, itu berada pada satu orang, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi hadisnya lemah sehingga diperdebatkan oleh para ulama. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada isyarat ketampanan Nabi Yusuf memang memukau. Sampai-sampai para wanita-wanita Allah kabarkan wa yaqta'na aydiyahun, sampai para wanita ketika Nabi Yusuf itu telah, ya, difitnah bahwasanya dia menggauli ratunya. Setelah itu ratu ini merasa dicemooh, merasa dicela sama permaisuri ratu-ratu yang lain. Bilang, masa ini ratu ini budaknya nak mau, masa ini ratu ini pembantunya nak mau. Akhirnya tersebar berita satu Mesir. Setelah tersebar gosip bahwa kenapa ini ratu mau sama nunya, kata ratu ini, memang kau bicara begitu karena kau tidak tahu, kau tidak sama tinggal. Ini yang sama tinggal kak ini bukan orang sembarangan yang ku mau. Nanggap dirinya benar. Akhirnya dia undang seluruh permaisuri yang ada di Mesir untuk menjamu dari jamuan yang dijamu oleh ratu ini. Dia buatlah, dia sengaja desain bahwasanya bikin kita makan buah-buahan. Buat acara yang paling semerbak, paling ramai, dan berikan di setiap buah-buahan, setiap tempat duduk pisau yang paling tajam. Kemudian kita jadikan Yusuf ini memakai pakaian yang terbaik, perhiasan yang terindah. Akhirnya Nabi Yusuf disimpan di kamar samping. Ratu ini duduk di tempat duduk singgasananya. Ketika para tamu, para permaisuri yang ada di Mesir telah duduk, telah memakan makanannya. Apa tadi makanannya? Buah-buahan. Dengan apa dia mengirisnya? Pisau. Pisau yang apa? Pisau yang sangat tajam. Pada saat itulah sang ratu memerintahkan kepada Nabi Yusuf agar dia keluar. Akhirnya Nabi Yusuf keluar bawa buah yang akan dihidangkan kepada ratu ini, yang tentunya dia lewati semua para tamu. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dengan pakaian terbaik, perhiasan terbaik untuk menjamu siapa? Ratu. Dia lewati para undangan tidak? Lewati. Akhirnya ketika lewat, bayangkan bajunya Nabi Yusuf menjadi sebab melihat bapaknya. Baru bajunya Nabi Yusuf, pernah Nabi Yusuf waktu disiksa sama saudaranya, itu bajunya sekitar 60 km bau harumnya sudah tercium. Karena dia mendapatkan warisan baju dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, makanya pernah bapaknya itu mengatakan Yusuf tidak mati. Saya mencium baunya, tapi anak-anaknya mengatakan kamu sudah gila.
Yusuf itu sudah dimakan serigala. Kata bapaknya tidak. Ya, bapaknya yakin bahwa Nabi Yusuf tidak dimakan serigala. Ya, sampai bapaknya dipisahkan 30 tahunan. Dia menangis, bahkan membuat bangunan rumah khusus untuk dia menangisi Nabi Yusuf. Sampai matanya yang hitam menjadi putih. Disebabkan menangis dengan tangisan karena berpisahnya dengan Nabi Yusuf. Ya, akhirnya Nabi Yusuf pakai ini. Pakai baju ditambah perhiasan-perhiasan dari sang ratu. Akhirnya Nabi Yusuf masuk. Semua para tamu melihat ke Nabi Yusuf sambil mengupas buah-buahan yang dia kupas. Yang ternyata ketika dia kupas, yang terkupas bukan hanya kulit buah, ya, bahkan beserta tangannya teriris. Dia mengatakan, ya, ini malaikat, ini bukan orang ini. Ya, ini malaikat yang sangat gagah, yang sangat mulia. Sampai mereka yang memotong tangan. Ketika semuanya itu terfitnah, Nabi Yusuf tertunduk menangis. Dia simpan, dia masuk, dia menyesal kenapa mengikuti kemauan rajanya. Tapi karena dia budak, harus mengikuti kemauan ratunya. Ya, ratunya juga mengatakan, nah, setelah terpotong tangannya, dia katakan langsung berdiri, itu yang kalian cela saya darinya. Kamu ini baru pertama kali lihat terpukau-pukau nih. Saya ini bertahun-tahun bersama dia, tinggal bersama dia. Ya, sampai menggejolak syahwatnya. Tapi Yusuf sering dipanggil, Yusuf tidak mau. Inilah pemuda sejati. Inilah pemuda yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullahu yawma yadhillu illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kita dibacakan tadi pada imam kita pada salat Isya rakaat pertama. Orang-orang yang mesat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyesal, sungguh celaka saya. Kenapa saya tidak mengedepankan di dunia dengan ketaatan-ketaatan? Kenapa saya lebih mengedepankan hawa nafsu saya? Kenapa saya tidak lebih mengedepankan cinta saya kepada Allah dibanding cinta saya kepada makhluk? Kenapa saya tidak membelanjakan harta saya di jalan Allah? Mereka menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, di ayat lain di surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adila lahu rahman wa qala shawaba. Di hari ketika berdiri para ruh, berdiri para manusia, yang berdirinya dijelaskan dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat ketika seseorang telah terjadi hari kiamat, maka menjadilah bintang-bintang jatuh, gunung-gunung bertabrakan, air yang di laut menjadi seperti air yang mendidih, menggulingkan segala sesuatu, hancur dengan satu tiupan sangkakala. Setelah itu muncul tiupan yang kedua. Disitulah yang dikatakan pada mahsyar. Apa itu mahsyar? Adalah tempat yang membentang luas, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Disitulah pada saat itu Allah turunkan hujan. Ketika diturunkan hujan, maka semua manusia yang mati itu akan dihidupkan kembali. Ketika dihidupkan kembali, semua manusia tingginya setinggi Nabi Adam. Yang tingginya sebanyak 60 hasta. 1 hasta setara dengan setengah meter. Berarti berapa meter? 30 meter. Ketika di situ orang dibangkitkan dengan tinggi 30 meter, dengan umur seperti umurnya Nabi Yusuf, kurang lebih 30 sampai 40 tahun, pada saat itu dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersunnat. Kata Aisyah radhiyallahu an,
"Ya Rasulullah, ala tanzuru ba'dukum ba'da?" Ya Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita tidak melihat antara satu dan yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min." Pada saat itu, perkara pada saat itu lebih dahsyat. Tidak ada lagi melihat. Bayangkan bagaimana dahsyatnya sampai syahwat terputuskan. Bagaimana dahsyatnya sampai seseorang kenikmatan tak terhiraukan lagi. Bagaimana dahsyatnya diceritakan dalam hadis. Karena pada saat itu semua para ruh, para jiwa, para malaikat berkumpul bersosok di hadapan Allah. La yatakallamun, tidak ada yang bicara. Semuanya diam. Semuanya berdiri tunduk takut kepada Allah. Pada saat itu matahari didekatkan setinggi 1 mil. Ya, setinggi 1 mil saja. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 1 jengkal. Tapi yang lebih kuat riwayatnya 1 mil. Bayangkan. Sekarang saja matahari itu berjuta-juta mil. Masih panas kita rasa. Bagaimana lagi dengan 1 mil? Saking panasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya sampai mata kakinya. Ada orang yang ditenggelamkan sampai lututnya. Keringatnya berkeringat karena panasnya matahari. Tidak ada tempat minum, tidak ada tempat makan. Orang berdiri pada saat itu kata Nabi 50.000 tahun. Berdiri, tidak ada tempat duduk. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunnah, dalam keadaan matahari didekatkan. Ada sampai yang ditenggelamkan sampai bagian pinggulnya. Ada yang ditenggelamkan sampai bahunya. Ada yang ditenggelamkan sampai betul-betul tenggelam. Bayangkan. Tapi ada pada saat itu orang-orang jangankan ditenggelamkan, dikena matahari saja tidak. Siapa mereka? Ya, itulah yang kata Nabi tadi. Ada 7 golongan yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, yang diantaranya yang disebutkan oleh ketua kita tadi, yaitu ya, yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Walaupun kata para ulama, pemimpin di sini yang dimaksudkan adalah presiden kepada rakyat. Tapi sebagian ulama, karena adanya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Kalian adalah pemimpin untuk diri kalian. Kalian para suami pemimpin atas istri-istri dan anak kalian. Kalian minimal sekarang pemimpin untuk diri kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang adil, bagaimana dikatakan pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil yang memberikan hak-hak dan kewajibannya. Kalau kita secara diri punya hak beribadah hanya kepada Allah, punya hak kepada Rasulullah, itu hak kita kepada Allah. Punya hak kepada Rasulullah dengan mencintainya, mengikuti jalannya. Punya hak kepada orang-orang soleh dengan menanamkan rasa cinta, rasa persaudaraan, rasa ta'awun, ya, tidak mencelanya. Punya hak kepada orang-orang yang di bawah kita. Kalau yang kecil kita sayangi, yang besar kita hargai. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna la yarhamu sigarana wa la yakrimu kibarana." Bukan bagian dari kami kata Nabi yang tidak mencintai, menghargai ya yang lebih kecil dari kita, dan tidak mencintai dan menghargai lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua yang diberikan naungan, jadi di sini dicatat 7 golongan diberikan
naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana dahsyatnya di sana. Ya, bagaimana tadi matahari jaraknya berapa? 1 mil. Manusia berdiri berapa tahun? 50.000 tahun. Dekatnya matahari berapa? 1 mil. Sampai menenggelamkan orang-orang. Bagaimana tenggelamnya? Ada yang sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggul, sampai bahu, dan ada yang tenggelam. Tapi ada juga orang yang diberikan naungan. Inilah yang akan kita bahas. Berapa tingginya manusia pada saat itu ketika dibangkitkan? 30 meter. Umurnya kurang lebih 30 sampai 40 tahun. Dalam keadaan tidak bersendal, tidak beralas kaki, tidak disunat. Dan saking dahsyatnya antara satu dan yang lain tidak ada lagi yang saling melihat. Kenapa? Karena pada saat itu sudah ya sebagaimana yang dibacakan imam kita. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu kata Allah telah didatangkan itu jahannam. Jadi jahannam itu telah ada di depan kita. Kita berdiri tinggal tunggu. Nah, kau bagaimana? Ketika datang Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Allah yang tanya. Kita akan ditanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadalu qadamu 'abdin hatta yus'al an. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanyakan 4 perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, di mana dia habiskan. Jadi nanti kita ditanya, kau mulai dari SMP sampai SMA di mana? Wabisi Allah main pemleng. Kaya main eter ya Allah. Kaya cewek-cewek. Nah, ini nanti akan kita jawab di hadapan Allah. Yang satu dia habiskan war sampai matanya bindok-bindok nih. Ya. Yang satu dia habiskan malamnya begadangnya. Ya Allah, saya habiskan merojaah ya Allah. Saya habiskan ya Allah begadang di masjid Amcis menulis ya Allah. Apa ditulis? Ilmu agama ya Allah. Enak tahu kau ditanya ya Allah, bagaimana kau habiskan umurmu? Saya habiskan beribadah kepadamu ya Allah. Mana kau habiskan hartamu? Saya belanjakan di jalanmu ya. Saya pakai sekolah, saya pakai enak tahu. Tapi kalau mana pakai nonton bioskop ya. Sama ke siapa? Sama ke cinta. Di bawah-bawah ya. Akhirnya kita langsung diseret. Ya, bukan cinta di bawah ya, cinta yang di luar. Karena jangan sampai ada SMP di bawah, namanya cinta. Nah, ini bukan ini. Nah, ditulis yang 7 golongan. 2. Yang pertama tadi Imam Adil. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Pemuda itu kapan dikatakan pemuda? Ketika umurnya 15 tahun sampai 40 tahun. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan yang ketiga, seorang laki-laki. Nah, tentunya juga ini perempuan masuk. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, jadi kalau ada di masjid gelisah, nah ini ciri-ciri orang yang tidak diberikan naungan. Tapi kalau dia di masjid senang, tapi tidak huru-hara, hatinya memang selalu mau masjid. Ini ciri-ciri orang-orang yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang keempat, seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Akhwat ditulis juga. Yang keempat, warajulani
tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang pemuda yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya. Atak, kenapa kau datang ke sini? Karena ada ahli. Kalau ahli nasihati terus. Ya. Nah, bagus kalau ahli di sama-sama. Ya. Yang nomor 4, dua orang pemuda yang ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ketemunya karena Allah, bukan karena mawar, bukan karena mau game, bukan karena mau nonton bioskop sama-sama, bukan karena mau sama-sama jalan misalnya ramah. Tidak. Jadi dia berkumpul karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Bukan dia berkumpul supaya bisa war, bukan berkumpul supaya lebih asik ibawannya. Bukan. Ya, bukan ini yang diberikan naungan. Yang diberikan naungan yang berkumpul karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Dan dia berpisah karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Ya. Dan ini juga sunnah. Ya, seperti ini tadi mendengar Ustaz Siddiq. Ya, uhibbuka fillah. Jadi itu sunnah. Saya tadi karena fokus saya jawab saja secara pelan. Ahabbakallah bima ahabtani. Ya, itu diantara sunnah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita ungkapkan bahwa saya mencintaimu karena Allah. Ya, itu sunnah. Tapi jangan kepada lawan jenis. Tidak boleh. Ya, kecuali boleh dengan lawan jenis, syaratnya satu. Harus melalui bapaknya. Ataukah sudah menjadi istri. Ya, itu boleh. Tapi kalau bukan, maka itu dosa. Ya, ingat Nabi Yusuf tadi kisahnya bagaimana? Bayangkan saking cintanya ratu sampai dia serahkan diri. Sampai Nabi Yusuf bahkan dipanggil oleh pembantunya ratu. Nabi Yusuf masuk di kamar khususnya ratu. Setelah Nabi Yusuf masuk, ditutup 7 pintu. Bayangkan 7 lapis pintu. Ya, terkunci. Apa kata Nabi Yusuf? Laula burhana rabbi. Seandainya bukan dari petunjuk karena Tuhanku, ya maka saya pasti termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Ya, ada yang mengatakan burhan di situ karena Nabi Yusuf diperlihatkan neraka Allah. Karena orang-orang yang berzina, ya, itu naudzubillah termasuk dosa besar. Termasuk dosa yang sangat menjijikkan. Termasuk dosa yang menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Maka dan itu diantara jalan-jalan syaitan. Karena dosa berzina banyak merusak dirinya, merusak orang lain, merusak nama baik keluarga, merusak keturunan, merusak namanya, merusak orang di sekitar, banyak lagi kerusakan. Ya, maka dari itu semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang, ya, kalau kalian tidak memanfaatkan bagus-bagus ini gadget, banyak sekali jalan-jalan menjatuhkan kalian ke dalam sana. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam bukan hanya menolak. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani." Ya Allah, penjara lebih aku cintai dibandingkan ajakan ratu itu yang dia ajak kepada. Ini pemuda asli. Ketika diajak dalam kemaksiatan kepada Allah, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Saya lebih cinta Allah daripada kamu. Memang kau saya cintai, ya, tapi saya lebih mencintai yang mencintai kamu, yaitu Allah. Ya. Kemudian yang kelima, yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun talabathu imra'atan dzata mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina. Seorang lelaki yang diajak berzina. Masuk juga kata para ulama seorang wanita, ya, yang diajak berzina. Kita selesaikan hadisnya baru kita tutup. Seorang lelaki yang diajak berzina.
Ya. Seorang lelaki yang diajak berzina. Ya, yang kelima. Kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, ini asli pemuda ini. Bukan pemuda palsu. Ya, ini aslinya ini pemuda. Kemudian yang keenam, Lalu aku mengatakan saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, ini sudah diajak berzina, apalagi cuma mau minta WA tak? Nomor tak dulu kakak. Ya kakak tar. Alhamdulillah. Nah, hati-hati. Nah, kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kita percepat karena waktunya tinggal sedikit. Seorang bersedekah sembunyi-sembunyi. Ya, kalau hadisnya warajulun tasaddaqa akhra hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang sampai tangan kirinya tidak tahu apa disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, seorang laki-laki berzikir. Ditulis apa? Yang ketujuh. Ayo, cepat. Seorang laki-laki berzikir dalam keadaan sendiri. Seorang laki-laki berzikir dalam keadaan sendiri dan air matanya mengalir. Dan air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Jadi dia sendiri pergi beristighfar. Yang mungkin matanya pernah lihat wanita yang bukan mahramnya, pernah telinganya mendengar suara yang menjatuhkan dia dalam dosa, atau ada langkah kaki yang dia langkahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Akhirnya dia menyendiri, menangis, merengek disebabkan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi ini ya yang saya ingatkan kembali sebagai penutup. Ada 7 golongan yang diberikan naungan kecuali ya, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama tadi apa? Pemimpin yang adil. Yang kedua, ya, seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi gunakan masa muda Anda beribadah kepada Allah kalau mau dapat naungan ini. Yang ketiga, hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu ke masjid. Mana yang di masjid? Apa nak bikin merojai? Apa nak bikin menatap bapalanya? Apa nak bikin nak kerja PR-nya? Yang keempat, dua orang pemuda yang saling ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ya, dia lebih cinta kepada Allah dibanding apa yang diajak tadi. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seorang laki-laki bersendiri. Dia ingat dosa-dosa dan kesalahannya. Dia ingat dosa matanya, dosa mulutnya, dosa telinganya, dosa langkah kakinya, dosa hatinya. Dia takut kepada Allah wa hussila ma fis sudur. Ketika apa yang ada di dalam hati akan dinampakkan. Ya. Yang ketika kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Ketika kitab itu kitab yang tercatat berada di hadapannya, yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, ketika dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celaka saya, kenapa saya tidak
mengedepankan untuk kehidupan akhirat, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan syahwat dan ketenaran. Sungguh celaka saya. Ya, yang tidak bermanfaat lagi harta benda. La tanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian yang kedelapan, ya, yang termasuk diberikan naungan, yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya, jadi siapa yang bisa hafal ini juga bisa menjadi dua awan yang tebal yang menghalangi matahari pada saat itu, sehingga tersengat kulitnya dari matahari tersebut. Ya, jadi pertahankan yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Apa lagi? Ya, ini yang bisa kita ingatkan. Jadi inti pelajarannya tadi, pemuda yang menjadi pemuda yang potret kita siapa? Para nabi. Yang paling terdepan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lihat pemuda yang cerdas siapa? Ibrahim alaihissalam. Dalam bidang melawan fitnah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang bisa kita ingatkan. Kemudian di pelajaran juga Nabi Ibrahim pandai melihat malam, bahwasanya ini malam di antara kebesaran Allah. Kemudian kita ingatkan malam itu terbagi tiga. Malam itu terbagi tiga. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Misalnya kita, ya, bagi tiga saja. Misalnya kita malam itu ada 11 jam. Mulai dari jam 6 sampai jam 5 11 jam. Bagi tiga saja. Berarti 3 jam 40 menit. Dari tadi pada Isya. Misalnya tadi dari maghrib, berarti 3 jam 40 menit, jam 9 lewat. 9 lewat 40 itu sudah awal malam. Kemudian ada tengah malam, ada akhir malam. Akhir malam ini Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam turun, mencari hamba-hambanya. Siapa yang meminta, dia akan diberi. Siapa yang berdoa, dia akan diijabah. Dan siapa yang memohon ampun, dia akan diberikan ampunan. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dirindukan surga. Dan dialah ibadur rahman, yang dia di malam hari solat kepada Allah, dan dia di subuh hari wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia beristighfar. Tadi dia menyendiri beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan paling afdal dia memperbanyak istighfarnya di dalam solat. Kalau dia tidak mampu solat, istighfar saja di waktu sahur tadi. Dan solat malam ini, adik-adikku sekalian, asalnya dilakukan sendiri-sendiri, tapi boleh dilakukan berjamaah kalau untuk menjadi pelatihan, untuk diajarkan, untuk tarbiyah, untuk dilatih kita. Sebagaimana Nabi dengan Ibnu Abbas. Ya, pernah dia sholat di sebelah kirinya Nabi, kemudian ditarik telinganya, kemudian dipalingkan ke sebelah kanannya Nabi. Dan Nabi sholat malamnya biasanya 5-7 juz. Sholat malamnya Nabi. Kalau kita, alhamdulillah, sholat malamnya Nabi dilakukan 2 rakaat. Sholat malamnya Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Keseringannya Nabi 11 rakaat. Biasanya Nabi kalau lakukan 13 rakaat, 2 rakaatnya dibuka dengan rakaat ringan, membaca surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas atau surah pendek yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, kita untuk sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam dia adalah sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Nanti kalau kurang pahala sholat wajib tak, lebih banyak dosa dan maksiat kita dibandingkan kebaikan kita, maka ibadah-ibadah sunnah akan menjadi pemberat timbangan kita. Ya, inti pelajarannya sekali lagi, malam itu terbagi berapa tadi? 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Di kapan paling afdal orang beristighfar? Akhir malam, ya, beristighfar. Kemudian cara sholatnya Nabi berapa tadi paling banyak? 13 rakaat. Dia membuka 2 rakaat ringan, tapi paling sering 11 rakaat. Nah, ini sholat asalnya dilakukan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi
boleh kalau misalnya takut subuh, maka seseorang menutup witir 1 rakaat paling sedikit. Witir itu bukan sholat penutup namanya. Witir itu artinya ganjil. Kalau sholat dilakukan ganjil, namanya sholat witir. Paling sedikit 1 rakaat membaca surah Al-Ikhlas. Bisa dilakukan 3, 5, 7, 9, 11. Kalau dilakukan ganjil namanya witir. Kalau dilakukan sholat malam sebelum tidur namanya sholat malam, sholatul lail. Tapi kalau sudah tidur kemudian kita melawan diri kita untuk melakukan sholat, melawan ngantuk kita, itu namanya tahajud. Ya, dari kata jahada. Jadi dia melawan sifat malasnya, melawan sifat ngantuknya, melawan syahwatnya untuk menundukkan dirinya kepada Allah. Itu namanya dia bertahajud, melawan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Tentunya itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau kita tidak mampu, maka lakukan di awal malam. Jadi ini ya, inti pelajaran sekali lagi. Malam terbagi 3, kemudian sholat dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau takut menjelang subuh ditutup dengan 1 rakaat. Kalau dilakukan ganjil namanya witir. Kalau dilakukan dengan genap semua malam namanya sholat malam. Tapi kalau dilakukan ya bangun tidur namanya apa? Tahajud. Ini yang bisa kita berikan dan niatkan. Semoga bisa memberikan manfaat yang pas waktu kita 1 jam. Subhanakallahumma bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Kemudian juga saya ingatkan ya, alhamdulillah yang tadi sudah dibagi soalnya itu saya berikan apresiasi yang nilainya paling tertinggi saya kabarkan. Untuk kelas 8 nilai yang tertinggi itu saudara Arkan. Yang paling tertinggi nilainya. Ini kita kasih reward. Bisa pesan besok pagi jus mangga atau jus alpukat. Arkan yang tertinggi ya. Yang ranking 2 Attar. Ya, yang ketiga Adli. Tapi yang paling tertinggi pertama yang dapat hadiah 4 kelas. Adapun di kelas 7 yang tertinggi nilainya itu Azam. Bisa kira Attar 419. Yang di Akhwat yang tertinggi nilai ujiannya Raihanun. Ya, itu bisa pesan di istri saya, cari Ustazah Sofia. Mau pesan rasa mangga atau rasa alpukat. Nanti kita pagi sarapan semua. Kemudian kelas 7 belum saya jumlah. Ya, karena tidak cukup waktu insyaallah taala nanti kita jumlah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Alhamdulillah sudah dari penyampaian dari Ustaz Safar. Semoga kita bisa menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.